Shalom. Sebelum kita beribadah, anak sekolah minggu dari kelas Matius dan Lukas akan mempersembahkan pujian dan nanti setelah mereka bernyanyi akan didoakan oleh Amang Pendeta. Silakan. Yuk kita doa ya. Kita berdoa sama-sama, Bapak Ibu membantu juga untuk ikut berdoa bagi anak-anak kita. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu yang menggerakkan hati mereka untuk mengumandangkan lagu pujian di tengah-tengah gerejamu dalam ibadah minggu pagi ini. Biarlah pujian yang mereka sampaikan, yang mereka nyanyikan itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan atas perkenanan Tuhan, atas pujian dan penyembahan yang mereka lantunkan dengan segala keterbatasan dan kemampuan mereka, kiranya dengan kemurahan Allah mereka diberkati dalam tumbuh kembangnya. Mereka diberkati menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan kami mohon hadiran Allah memberikan jaminan masa depan bagi kehidupan mereka, sehingga kelak anak-anak sekolah minggu yang hadir pada saat ini turut ambil bagian untuk memberikan penyembahan bagi Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemberita-pemberita Injil di tengah-tengah kehidupan mereka nantinya, melalui tingkah laku dan juga melalui setiap aspek-aspek kehidupan yang akan mereka jalani. Biarlah Tuhan Yesus Engkau mendampingi mereka
menjagai mereka, dan juga memberi kesehatan agar mereka di dalam kesehatan senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh orang tuanya agar mereka dipimpin oleh Roh Allah untuk melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas berkat Allah yang telah Tuhan titipkan bagi mereka, yaitu anak-anak yang Tuhan titipkan di keluarga tersebut. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberi hikmat bagi anak-anak-Mu ini, sehingga Tuhan dimuliakan atas kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Balik ke sekolah. Terima kasih untuk Amang Pendeta yang sudah mendoakan anak-anak kelas Matius dan Markus. Shalom. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus, perkenankanlah kami para pelayan jemaat menyatakan selamat datang kepada Bapak Ibu dan selamat beribadah. Untuk yang pertama sekali beribadah di GKPI Pamen, kami sambut dengan penuh sukacita. Biarlah kasih Tuhan melimpah lewat ibadah yang diikuti hari ini. Minggu kita hari ini adalah minggu ke-11 setelah Trinitatis dengan tema firman Tuhan, Yesus pemimpin yang benar. Akhirnya marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Mari kita mengangkat hati kita untuk memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 ayat 1 sampai 3, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur,
sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia pada hari kemudian. Engkau telah menyatakan kasih setiamu kepada kami, agar kami mengenal kebahagiaan yang ada padamu. Karena itu, kami merendahkan diri kami dan memohon kepadamu, berikanlah roh-Mu yang kudus itu kepada kami, agar kami percaya akan kasih-Mu kepada kami, dan kami senantiasa mendengarkan suara-Mu yang senantiasa memanggil kami, agar kami layak menerima keselamatan yang telah Engkau sediakan, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 126 ayat 2 dan 3, hanyalah Yesus Juru Selamat. Setinggi kasih Tuhanku kepadaku, dalamnya laut tidak sedalam kasih Tuhanku kepadaku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya.
Meskipun susah maupun derita, hanyalah Yesus penolongku. Meski gelombang yang menghempaskan, hanyalah Yesus penolongku. Hanyalah Yesus juru selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus juru selamat, hidup abadi diberitanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-11 setelah Trinitatis yang tertulis dalam Amsal 25 ayat 2 sampai 6. Ayat ini akan kita baca, yang menjorok ke depan saya yang akan membaca, yang menjorok ke dalam Bapak, Ibu dan semua saudara-saudari yang membacanya. Kita mulai. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, Demikianlah hati raja-raja tidak terduga. sisihkanlah sanga dari perak, Maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, Maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran, jangan berlagak di hadapan raja. atau berdiri di tempat para pembesar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kembali kita menyiapkan hati dengan pujian menyambut pengakuan dosa dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1 dan 2, Yesus kawan yang sejati. Bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacauan
Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Dia tahu kelemahan, naikkan doa padanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Mungkin kita cenderung untuk mengikuti dunia ini dengan segala kejahatannya. Hari ini adalah kesempatan yang terindah, termanis yang Tuhan sediakan bagi kita semua untuk kita datang kepada Dia, mengakui segala kegagalan kita, ketidaklayakan kita untuk hidup seturut kehendak-Nya. Mari kita datang mengakui setiap dosa pelanggaran yang kita lakukan. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga yang maha kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong, kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-Mu. Terangilah jiwa dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat memisahkan yang jahat daripada yang baik di hadapan-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak yang setia, menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 dan 2, karena kasih-Nya padaku. Karena
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari Markus 10 ayat 43 sampai 45. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 369A ayat 1 tambah 3, ya Yesus ku berjanji. Yesus kau berjanji kepada umat-Mu di dalam kemuliaan kau sambut hamba-Mu. Dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikutmu terus. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Berita jemaat. 1. Bunga altar dipersembahkan oleh Ina Naomi yang ada di gereja kita. Yang kedua, kita bersyukur bahwa sidang umum jemaat berjalan dengan baik dan lancar, dan semua keputusan akan dilaksanakan di sesi bulan ini sampai bulan 11. Ketiga, retreat pembekalan pelayan majelis dan penatua. Pada hari Jumat 5 September 2025 pukul 9 sampai 17 WIB bertempat di Bukit Doa Sola Gratia, Jalan Jamin Ginting, kilometer 22, Bintang Meriah, Pancur Batu, akan diadakan retreat pembekalan pelayan majelis, jemaat, dan penatua dengan tema diperlengkapi untuk membangun tubuh Kristus dan menggerolakan spiritual panggilan dalam melayani. Mari kita dukung di dalam doa. Warta keuangan, nanti yang membutuhkan warta keuangan di depan pintu masuk disediakan, boleh Bapak Ibu dan saudara-saudara mengambilnya. Sektor yang bertugas dalam pelayanan ibadah minggu ini adalah ibadah minggu. Sektor yang akan bertugas dalam pelayanan ibadah minggu tanggal 7 September adalah sektor 10 tambah PP di ibadah pagi, sektor 11 ditambah PP di ibadah minggu siang, sektor 12 tambah PP di ibadah minggu sore, dan sektor 13 tambah PP di ibadah minggu malam. Itulah berita jemaat yang boleh kita dengar. Mari kita dukung pelayanan GKPI Pamen di dalam doa supaya semakin hari nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 sampai 3, berkumandang suara dari seberang. Seberang kirimlah cahayamu, banyak jiwa dalam doa menggerak, kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil menyantap yang terlelah, kirimlah Injil menyentap yang terlelah. Kita telah dengar cerita dari Jah, kirimlah cahayamu, bantuanmu berikan jangan wajahmu, kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil menyentap yang terlelah, kirimlah pelita Injil menyentap yang terlelah. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu, Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil
Kita berdoa. Kami mohon kehadiran Roh Kudus untuk memimpin kami ya Tuhan dalam pengenalan akan firman Allah dan juga untuk mengalami kepemimpinan yang benar itu yang hanya bersumber dari Kristus Yesus Tuhan kami. Tolonglah kami Tuhan, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dengan iman kami mampu menghidupi dan meneladani Kristus sebagai pemimpin dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah atas kami. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi minggu kita pada saat ini tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mari Bapak Ibu dengarkan dan mengikutinya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai macam ajaran asing, tetapi ajaran asing sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu misbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai kurban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini dengan tema Yesus pemimpin yang benar. Lalu muncul pertanyaan, diskusi yang mungkin boleh kita ajukan tentang tema tersebut. Apakah memang tidak ada pemimpin yang benar di dunia ini? Atau apakah tema ini mau menyatakan tidak ada pemimpin yang benar di tengah-tengah dunia ini? Bapak Ibu yang dikasihi, banyak figur yang kita lihat di dunia ini yang patut
yang layak untuk menjadi contoh, teladan, dan bahkan banyak figur yang menjadi salah satu yang kita adopsi atau kita imitasi di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kadang gara-gara figur tersebut seseorang bisa berubah, bukan menjadi dirinya, tapi menjadi seperti figur atau idola yang dia minati, yang dia kagumi, yang dia sanjung dalam kehidupannya. Itu makanya kalau ada idola sesuatu atau figur yang dia banggakan dalam hidupnya, kadang-kadang tanpa sadar pengidola tersebut pun mau berpakaian, mau mendesain fashionnya mirip dengan orang yang menjadi figur atau yang menjadi idolanya. Namun jadi persoalan adalah ketika dipertanyakan tadi, apakah memang tema kita pada khutbah ini mau menyatakan tidak ada pemimpin atau figur yang bisa menjadi patron di tengah-tengah kehidupan kita dalam menjalani atau memimpin hidup kita dan memimpin hidup secara komunal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, ternyata tema ini bukan mau berkata demikian. Tema ini mau mengatakan bahwa Yesus adalah pemimpin yang benar. Itu merujuk kepada satu makna bahwa Yesus menjadi patron, Yesus menjadi indikator bagi semua pemimpin-pemimpin di dunia ini. Maka kalau kita mau mengukur seorang pemimpin, lihatlah karakteristik kepemimpinan Yesus, itulah menjadi indikatornya. Maka kalau kita mau memilih pemimpin misalnya di dunia ini, maka bangunlah indikator terhadap pemimpin tersebut. Bagaimana figur itu, apakah dia bermisi, apakah dia hidup dan punya gaya hidup sebagaimana Yesus memiliki jiwa kepemimpinan yang menjadi benar di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi ketika kita memilih pemimpin, mari lihat dulu, perbandingkan dengan kepemimpinan Yesus, supaya kita tidak asal memilih pemimpin dan tidak sembarangan memimpin. Lalu ini juga merujuk kepada kita, jika Anda ingin menjadi pemimpin, belajarlah kepada Yesus. Karena dialah pemimpin yang benar. Dan dari awalnya pada Yohanes, Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 16, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus sudah menyatakan bahwa dialah kebenaran itu. Lalu kita sudah diajak oleh Yesus dari awalnya untuk memahami bahwa kalau Anda ingin benar, kalau Anda ingin terpimpin dengan kebenaran itu sendiri, lihatlah kepada Yesus. Maka Yesus mengungkap perkataan itu dengan istilah yang digunakannya dalam Yohanes pasal yang ke-10. Aku adalah ego emi. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah. Yesus mau mengatakan dalam pengajarannya itu, Yesus mau mengatakan bahwa berpusatlah, bertumpulah kepadaku, belajarlah kepadaku, akulah ukurannya. Akulah patron yang harus diikuti. Itu yang mau disampaikan oleh Yesus dalam Yohanes tersebut. Namun bagaimana dengan khutbah kita ini? Dalam konteks kitab Ibrani ini Bapak Ibu, kita melihat dalam persoalan kitab Ibrani ini, surat ini dialamatkan kepada orang-orang Ibrani yang sedang galau dengan kejahudiannya, yang sedang bimbang apakah antara hidup dengan kejahudian atau dia akan hidup dengan anugerah dalam diri Yesus Kristus. Itu makanya kita lihat tadi di dalam teks yang kita sudah baca, teks yang telah kita baca tadi, dikatakan bahwa
Janganlah bertumpu kepada makanan. Janganlah bertumpu kepada soal makanan haram atau tidak haram. Tapi bertumpulah kepada anugerah kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Itulah menjadi tumpuan kehidupan. Maka secara singkat Bapak Ibu, yang kedua juga penulis kitab Ibrani ini mengangkat paradigma bahwa Yesus itu adalah superioritas di tengah-tengah dunia ini. Itu makanya kalau kita baca, kita telisik kitab Ibrani ini, maka penulis kitab Ibrani ini mengatakan bahwa Yesus lebih tinggi daripada malaikat, Yesus lebih tinggi daripada nabi, Yesus lebih tinggi daripada para raja, Yesus lebih tinggi daripada para imam. Penulis kitab Ibrani mau mengatakan, walaupun ada pemimpin-pemimpin terdahulu, itu bukan berarti kita tinggalkan. Namun yang lebih tinggi dari itu dan yang menetap untuk selama-lamanya adalah Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu saya kira beberapa hal yang mungkin mengajak kita menelisik firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Lalu yang berikut yang mau disampaikan dalam teks ini apa? Yang mau kita petik dalam teks ini kira-kira arahnya mau kemana? Dalam khotbah ini Bapak Ibu kita diajak tadi, Yesus pemimpin yang benar, maka hal-hal yang perlu kita lihat adalah contoh dan belajarlah kepada Yesus sebagai pemimpin yang benar itu. Jadi tidak ada yang sehebat Yesus pemimpin di dunia ini. Nanti kita lihat kembali bagaimana postmodernisasi yang kita lalui ini, yang ternyata di zaman postmodern ini sudah ada benturan bahwa rasionalistis tidak cukup untuk memimpin manusia, tidak cukup untuk mengendalikan kehidupan manusia. Tetapi di zaman postmodernisme ini, para ahli telah menyepakati juga bahwa manusia ini harus dipimpin dan harus digerakkan oleh yang supranatural itu sendiri, yang kita pahami dan sebutkan bahwa itu adalah Allah. Kita tidak cukup digerakkan oleh yang fisikal, namun kita juga digerakkan oleh yang metafisikal atau yang supranatural itu sendiri. Karena dialah pengada yang mengadakan segala sesuatu. Dialah yang menuntun kita berjalan bergerak menuju kepada kesempurnaan di mana Dia menetapkannya. Lalu yang kedua yang menjadi arahan dari khotbah kita hari ini adalah kepemimpinan Yesus itu menjadi kepemimpinan yang diteladani. Kenapa? Karena kepemimpinan Yesus itu adalah kepemimpinan yang membebaskan. Kitab Ibrani ini mencatat pembebasan yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama kita melihat adalah persoalan yang tadi yang telah diangkat dalam teks kita ini. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, bukan dengan pelbagai makanan dan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Yesus memberikan pembebasan yang pertama adalah pembebasan hukum atau kuk dari hukum Taurat. Di mana manusia di zaman perjanjian lama hanya berpusat kepada hukum Taurat, yang mana hukum Taurat itu ada 613 pasal. Dan ketika salah satu dari pasal hukum Taurat itu tidak dikerjakan, maka semua pasal yang telah dikerjakan itu batal. Lalu apakah ada manusia yang akan selamat dengan perjalanan bersama dengan hukum Taurat itu? Lalu jawabannya tidak. Itu makanya dalam kitab Rom 3 ayat 23, Rom 6 ayat 23,
Paulus menegaskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada kita yang terbebas dari dosa itu, dari hukum Taurat itu. Maka Yesus datang membebaskan hukum Taurat itu. Itu makanya Yesus sebutkan dalam kitab Matius, marilah kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat. Ternyata hukum Taurat itu bebannya berat. Sehingga itu mau dilonggarkan oleh Yesus, dibebaskan oleh Yesus. Kuknya itu mau dicabut oleh Yesus. Itulah pembebasan yang pertama. Lalu yang kedua, kita melihat apa yang dibebaskan oleh Yesus. Yesus membebaskan masyarakat dari paradigma proselit keyahudian. Karena proselit Yahudi menjadi ukuran apakah dia menjadi anak Allah atau tidak. Itu dalam paradigma orang Yahudi. Sehingga dengan demikian Yesus mau mengganti dan menyempurnakannya dengan hanya 2 hukum saja. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan yang tidak kalah dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus menggenapinya, menyempurnakan hukum Taurat itu hanya dengan hukum kasih. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam proselit Yahudi semua orang harus disunat. Semua orang harus cuci tangan sebelum makan. Dan ini menjadi perdebatan antara Yesus dengan para ahli Taurat ketika dia masih ada di dunia ini. Lalu kita melihat kembali Bapak Ibu, pengorbanan kepemimpinan yang dilakukan oleh Yesus yang membebaskan itu adalah mengorbankan diri secara komunal dan untuk mengglobal. Jadi Yesus hadir bukan hanya bersifat personality, bukan hanya bersifat kepada sektorian, namun Yesus hadir untuk semua orang. Itu makanya disebutkan dalam teks kita ini di ayat yang kita baca tadi, di ayat yang ke-10. Kita mempunyai suatu mesbah, orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Lalu di ayat yang berikutnya dikatakan, itulah sebabnya di ayat 12, itu jugalah sebabnya Yesus menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya. Jadi kehadiran Yesus itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua orang. Itu makanya penyaliban Yesus bukanlah di kota Yerusalem, namun dia berada di luar pintu gerbang Yerusalem di bukit Golgota. Itu yang baru disebutkan oleh penulis kitab Ibrani ini, bahwa kehadiran Yesus itu untuk semua orang. Maka Bapak Ibu, pemimpin yang benar itu tadi adalah dalam ukuran Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus menjadi indikator daripada pemimpin itu, maka pemimpin itu harus membebaskan, harus memerdekakan. Maka di mana dia hadir, di sana ada pembebasan. Kita melihat ketika Yesus hadir di tengah-tengah masyarakat, dia selalu memberi pembebasan. Pembebasan paradigma, pembebasan ekonomi, dan pembebasan dari segala penyakit yang diderita oleh umat manusia di dunia ini. Maka harapan kita dalam kepemimpinan yang dikatakan pemimpin bahwa Yesus adalah pemimpin yang benar, ini bukan hanya sampai kepada pemahaman ini, tetapi Bapak Ibu terpanggil untuk meneladani Kristus dalam memimpin hidup, memimpin keluarga, dan memimpin segala aktivitas ataupun perusahaan atau apapun yang diserahkan oleh Tuhan dan dipercayakan oleh Tuhan kepada Bapak Ibu. Lalu yang berikut dikatakan, ketika Yesus mengorbankan diri, maka pemimpin itu Yesus sebutkan dengan kasih, bahwa pemimpin itu harus memiliki kasih yang namanya
bukan kasih filia, namun Yesus menyebutnya dengan kasih agapao, agape, yang mengorbankan diri tanpa mengharapkan imbalan. Maka pemimpin yang benar tidak menuntut balas jasa. Maka kita ketika ada orang di grup-grup tertentu, di komunitas tertentu, ketika dia memimpin, ketika dia dipercayakan untuk mengelola sesuatu, ada banyak orang yang pengen dihormati. Ada banyak orang yang ingin disanjung dalam kepemimpinan. Bapak Ibu, menurut kitab Ibrani ini, itu bukanlah pemimpin yang benar. Tapi pemimpin yang dikatakan oleh kitab Ibrani adalah pemimpin yang merendahkan diri dari tahta yang agung. Yesus Kristus yang di sorga itu turun ke bumi, lalu menjadi manusia yang hina. Maka pemimpin itu berjalan bersama dengan kaum-kaum yang termarginalkan. Pemimpin yang benar itu tidak duduk bersama dengan kaum-kaum egaliter. Pemimpin itu tidak berdiri bersama dengan kaum-kaum kapitalis. Namun pemimpin itu berdiri bersama dengan orang-orang yang menderita, yang kita sebut tadi wong cilik atau orang-orang yang termarginalkan. Nah Bapak Ibu, saya tidak mau memprovokasi apa yang terjadi di negara kita ini. Tetapi ketika kita melihat apa yang terjadi sekarang, sejak tanggal 30 Agustus, ada banyak kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Tentu sekali kita akan bertanya, Tuhan, pemimpin yang bagaimanakah? Tuhan, orang yang terpimpin yang bagaimanakah kami? Dan pemimpin yang bagaimanakah yang seharusnya berdiri di negara kami? Maka tolak ukurnya tadi adalah dia harus siap mengorbankan diri. Ada kata kasarnya bahwa pemimpin itu harus siap menjadi keset kaki. Itu yang disebut dengan evet atau mengorbankan diri, mengabdikan diri, hamba. Maka pemimpin itu yang menghamba itu, kalau hamba lebih bahasa lebih condong adalah budak. Maka pemimpin itu harus mau di bawah, bukan hanya di atas. Dia harus mau dihina dan harus siap terhina demi keselamatan orang-orang yang dipimpinnya. Maka Bapak Ibu yang suami istri misalkan harus siap menanggung kehinaan demi keselamatan keluarga. Harus siap mengorbankan diri tanpa harus untuk dihormati menjadi suami. Jadilah suami yang baik. Tanpa harus untuk disanjung-sanjung menjadi istri dipuji-puji oleh suamimu. Lakukanlah yang terbaik. Itulah yang diharapkan oleh Yesus. Jadi bukan untuk supaya simbiosis mutualisme, bukan. Jadi kita enggak simbiosis mutualisme menjadi pemimpin. Harus ada menjangkau yang tidak terjangkau itu. Lalu yang terakhir, kepemimpinan yang membebaskan dalam diri Yesus itu adalah Yesus membayar hutang dosa kita dengan darah yang mahal yang tercurah di Bukit Golgota. Maka kalau ini disimbolkan, divisualkan, diimajinasikan untuk hari ini, apakah mungkin terjadi lagi pembayaran hutang dengan darah yang mahal? Saya kira tidak. Namun pemimpin-pemimpin harus berupaya membebaskan hutang negara dan hutang masyarakatnya, hutang yang tertimpa di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kita terbebas dari ikatan perhutangan itu sendiri. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini saya kira beberapa hal yang mungkin
perlu kita perhatikan. Namun lebih daripada itu dikatakan, ketika kita sudah memahami bahwa Yesus itu adalah pemimpin yang benar, ketika kita sudah memahami bahwa Yesus telah membebaskan kita dan Dia memberi contoh keteladanan dalam hal membebaskan sebagai pemimpin, maka kita diminta untuk bermisi. Jadi orang Kristen itu tidak boleh hanya memimpin dirinya, tidak boleh hanya mengagumi Yesus sebagai pemimpin yang benar. Namun orang Kristen, orang yang percaya itu terpanggil harus bermisi. Kelemahan dari gereja Protestan adalah gereja kita kurang misioner. Gereja kita asik dengan dirinya sendiri. Gereja kita heboh dengan euforia kegiatan-kegiatan kita sendiri. Padahal Yesus mengajak setiap orang percaya itu untuk bermisi. Apa misi yang dilakukan? Maka misi yang dilakukan kita baca tadi dari ayat yang ke-13. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan. Maka gereja harus bergerak keluar dari komunitasnya untuk memberitakan keselamatan, memberitakan pembebasan bagi masyarakat yang di luar daripada gereja itu sendiri. Jadi kita tidak hanya asik di dalam diri kita sendiri. Memang ada penginjilan itu dua macam, sentrifugal dengan sentripetal. Ada yang ke dalam, ada yang keluar. Namun saya kira masakan dengan 100 tahun lebih Injil di Tanah Batak, kita tidak bisa keluar gitu. Kita baru merayakan GKPI 61 tahun. Apakah GKPI masih asik hanya dalam dirinya atau sudah keluar? Ini menjadi renungan bagi kita. Allah mengatakan, Yesus, kitab Ibrani ini mengatakan, karena itu marilah kita keluar, pergi. Tidak berhenti, pergi bergeraklah. Gereja itu jangan statis, harus dinamis. Gereja itu jangan berhenti, terus bergerak untuk menjangkau jiwa-jiwa agar terjadi ledakan pertobatan dan keselamatan di tengah-tengah negara kita ini. Amin. Bapak Ibu, saya dipesan tadi khotbahnya jangan lebih setengah jam katanya. Jadi mungkin saya akan akhiri dengan beberapa topik lagi yang mungkin akan menggugah kita. Yang terakhir Bapak Ibu, dikatakan bahwa ketika kita dikatakan bermisi, lalu dikatakan di ayat yang ke-13 tadi, dikatakan marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Yesus Kristus sudah terhina di kayu salib, sudah diludah, sudah dimaki, sudah dicambuk. Maka sekarang tugas kita untuk mengabarkan kematian di kayu salib itu menjadi proklamasi keselamatan. Tugas kita sekarang itu, tanggung jawab kita orang percaya itu. Saya tertarik juga. HKBP mengatakan walaupun itu sifatnya adalah eksklusif itu, yang mengatakan buan sadanari begitu. Itu kan HKBP tabu, HKBP mengatakan itu untuk harus HKBP kan begitu ya, buan sadanari untuk HKBP gitu. Tapi saya mau mengatakan untuk Bapak Ibu yang ada di sini, yang hadir di sini, untuk kaum muda-mudi, kita dipanggil untuk menjangkau, bawalah, beritakanlah pembebasan Yesus ini, beritakanlah bahwa Yesuslah jalan kebenaran, pemimpin yang benar di dunia ini, supaya orang lain ikut berjalan dalam kebenaran oleh karena Yesus Kristus. Bawalah itu, beritakanlah itu, tetapi bukan supaya mendiskreditkan dalam hal soal sektenisasi, namun lebih kepada keselamatan yang mengglobal supaya dunia ini beroleh keselamatan. Lalu yang terakhir Bapak Ibu,
Ketika kita merasa bahwa Yesus telah memimpin kita dalam kebenaran, maka yang patut kita lakukan adalah bersyukur atas kepemimpinannya itu. Bersyukur atas pertolongan yang dilakukan oleh Yesus atas kehidupan kita. Dan itu makanya dikatakan di ayat yang ke-14. Sebab di sini kita mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah lupa berbuat baik, lalu memberi bantuan. Maka kita sebagai orang-orang yang percaya, ulurkanlah tanganmu kepada orang yang membutuhkan. Jangan menutup mata dengan penderitaan yang ada di sekeliling. Jika bisa dan jika masih sanggup untuk melakukannya, ulurkanlah sedapat mampumu apa yang bisa engkau berikan kepada orang yang di sekitarmu, supaya dengan demikian Injil Kristus dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang telah kami dengarkan. Melalui penulis kitab Ibrani, kami disadarkan bahwa Yesus pemimpin yang benar. Maka kami juga harus berpusat kepada Kristus, supaya hidup kami diarahkan untuk berjalan dalam kebenaran yang sejati, yaitu menurut ukuran-ukuran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Supaya kami tidak meletakkan ukuran dunia ini menjadi indikator dalam kehidupan kami berjalan, namun meletakkan firman Allah, yaitu Yesus Kristus yang adalah pemimpin yang benar, yang akan mengarahkan kami. Karena itu biarlah Roh Kudus turun atas kami, sehingga hati kami dibuka dan diungkapkan, agar kami mampu menerima, mampu menghidupi sebagaimana Kristus memimpin orang-orang yang percaya. Demikianlah kami menerima Kristus untuk memimpin dan mengarahkan kehidupan kami, agar dunia ini berada di dalam damai sejahtera yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengar. Namun kami turut berdoa secara khusus khotbah kami hari ini, Yesus adalah pemimpin yang benar. Kami sungguh gamang dan kami Tuhan Yesus sedang terganggu secara pertahanan keamanan negara kami, di mana situasi politik yang sedang tergoncang dengan meningkatnya kerusuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, agar mereka mampu meneladani Kristus, turun ke dalam aras bawah, mengorbankan diri untuk rakyat Indonesia ini, supaya negara kami terselamatkan, negara kami bisa hidup dalam damai dan kesejahteraan daripada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau tenangkan dengan Roh Kudus-Mu setiap para sahabat-sahabat kami yang sedang berjuang dengan demonstrasi, supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang anarkis, supaya mereka tidak merusak fasilitas-fasilitas yang juga merugikan masyarakat sendiri, sehingga kami mengumandangkan suara kami dan mendemonstrasikan apa yang menjadi pergumulan masyarakat dengan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Karena itu tuntunlah segala sesuatunya di negara kami ini, agar semuanya berada di dalam genggaman dan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing aku. Tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang tak ku sesatkan hidupku, betapa juga nasibku. Sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Firman Tuhan yang meneguhkan kita untuk memberi persembahan kepada Tuhan tertulis dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian firman Tuhan, kita serahkan persembahan kita.
diundang untuk bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Kau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kesayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, dan pulanglah di dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.